penyimpangan daripada sasaran kita dan seberapa besar efeknya, kan itu. Nah, jadi dari sisi yang Bapak sampaikan, pertama jaga atau dalami KPI, habis itu rumuskan rumuskan risk appetite dan rumuskan risk tolerance. Nah, risk appetite, risk tolerance itu adalah KRI, key risk indicator. Gitu loh, Pak. Jadi itu hanya istilah saja. Ya, jadi bagaimana indikator yang tadi saya sampaikan ini kan adalah sebenarnya contoh-contoh yang tadi ini adalah risk indicator. Nah, ini. Ya, jadi parameternya apa? Ya, ini nggak boleh menyimpang dari KPI, ya, yang berkaitan dengan teman-teman di bidang risiko. Jadi nanti ada tabel yang sasarannya bagaimana, ya, tabel ini sasaran, kemudian KPI-nya ya di kolom kedua, kemudian targetnya dari KPI, kemudian risk-nya apa, kemudian risk appetite atau risk target, baru kemudian adalah risk tolerance-nya. Baru nanti mitigasinya, ya, termasuk di dalamnya adalah pencadangan yang kita siapkan. Jadi gitu Pak Agus. Jadi jangan lupa pegang bonggolnya KPI dan sandingkan KPI itu dengan KRI. Unsur dari KRI-nya adalah appetite, tolerance, ya, itu merupakan unsur pokok. Ya, jadi dari risk indicator-nya. Nah, KPI-nya itu kan berarti kan risk appetite-nya dan risk tolerance itu ada parameternya. Gitu, Pak. Nanti kalau ada workshop technical, ya ready, atau kalau ada Bapak case atau apa, silakan WA saya, nanti kita ini kan, ya, kasih masuk. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Masih Bapak, ada Ibu? lagi Pak Jerry? Masih ada? Yang mau disampaikan? Ya. Oh iya, masih, kalau bisa sampai malam, tapi kita ada waktu kan tinggal 20 menit. Jadi ini sekarang kan ini ada istilah lagi, ya, supaya kita nggak ini nih, ada risk appetite, ada risk tolerance, ada lagi risk limit. Waduh, apalagi nih kan gitu. Ini banyak istilah kan. Kita jangan terkecoh. Jadi kalau risk limit itu dia sudah dikaitkan dengan akuntabilitas. Ya. Jadi risk limit itu udah bicara soal, ya, akuntabilitas. Nah, di paper saya ini sudah lengkap, ya. Jadi tadi kita ada risk appetite, ya, willingness to accept risk. Kemudian ada risk tolerance, ya, readiness to accept risk, ya. Ini penjelasannya. Jadi dia adalah turunan atau keterkaitan. Kalau risk maturity kita matang, risk tolerance sama dengan risk appetite harusnya. Tapi karena belum matang, ya, belum sempurna, kita kasih risk tolerance-nya lebih besar. Nah, sekarang risk limit itu apa? Ternyata risk tolerance itu kan dia berbicara secara agregatif, bicara secara menyeluruh, ya, bicara soal per risiko atau per sesuatu, tetapi secara organization wide. Nah, sekarang begitu dia diturunkan sesuai dengan di cascading, sesuai dengan struktur organisasi, muncul yang namanya risk limit. Ya, jadi dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, direksi memberikan arah yang jelas mengenai, ya, tingkat risiko yang diambil, risk appetite dan risk tolerance serta risk limit. Ya. Kemudian tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis. Ini namanya risk appetite. Nah, tingkat risiko akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis. Ini tadi. Nah, toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis yang maksimum atau ready diambil. Nah, toleransi risiko merupakan penjabaran dari risk appetite. Nah, dalam menetapkan toleransi risiko, organisasi perlu mempertimbangkan strategi tujuan yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko harus diperhatikan, ya, dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko, termasuk penetapan limit sesuai dengan struktur organisasinya. Nah, organisasi
harus menetapkan dan memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang diambil risk appetite dan ini. Ya, nah strategi. Nah, jadi begini, kalau organisasi singkatnya, ya karena ada penjelasan akuntabilitas, dokumen dan lain sebagainya, menentukan tadi, ya ini, menentukan untuk gampangnya, nah ini, menentukan NPL-nya 3%. Kemudian toleransinya 6%. Limitnya bagaimana? Limit ini dikaitkan dengan struktur organisasi. 6% itu bisa bikin NPL secara korporasi. Ya, kemudian itu mungkin direksi. Tapi begitu turun ke bawah, kita nggak punya hak bikin NPL 3%. Kepala cabang, paling dikasihnya cuma 2% atau bagaimana gitu loh. Nah, jadi bagaimana kontekstualisasi penerapan dari risk tolerance dan risk limit itu dikaitkan dengan struktur hierarki organisasi, itu namanya limit. Jadi masing-masing dikasih limit sesuai dengan akuntabilitasnya. Ya kalau kita bikin NPL 5%, enggak semua boleh 5%. Enak aja kan gitu. Nah, yang lain harus disesuaikan dengan limit. Nah, limit itu bersifat dinamis. Limit itu juga memperhatikan konteks lokasi cabangnya. Kalau cabangnya daerah parah dan lain sebagainya, mungkin dikasih diskon dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itu yang menjadi catatan saya yang berkaitan dengan limit tersebut. Nah, terakhir, ekonomi kapital tadi untuk mengukur, ya, untuk mengukur yang namanya modal yang disesuaikan dengan kita mau lari kemana, medan kita gimana, bukan yang minimum atau modal yang sesuai dengan regulatory. Nah, dari sini kita harus tadi kembali lagi, kalau dia expected loss, ya biasanya di cover dengan biaya risiko yang disebut sebagai terbalik, Bapak Ibu sekalian. Ya, expected loss adalah reserve, ya. Mohon maaf sekali, ya ini terbalik. Saya perbaiki dulu. Ya, jadi ini sudah dimasukin ke dalam sini. Jadi ini ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya kerugian yang diperkirakan itu namanya reserve. Ya, kalau modal itu memelihara modal itu disampaikan ke dalam unexpected loss, ya. Modal dipelihara untuk menyerap kerugian yang tidak diperkirakan, dan biaya untuk memelihara modal tersebut harus diperhitungkan ke dalam keputusan pricing. Biaya modalnya itu masuk ke dalam reserve, tapi modalnya masuk ke dalam unexpected loss. Nanti itu kita masukkan ke dalam economic capital untuk perhitungannya. Bapak Ibu sekalian, ya, saya tidak sampai ke technical, ya, karena judulnya aja cara mudahnya. Jadi harus kita pegang, ya, sebagai kesimpulan. Pertama, nggak akan mungkin kita bisa tahu pencadangan atau modal kita kalau kita tidak tahu lubangnya seberapa dalam. Apa itu lubangnya? Lubangnya itu adalah risiko, ya. Beceknya seberapa becek kita harus tahu dulu. Nah, itu risiko. Nah, ada berbagai metode. Katakanlah ada 3 risiko. Risiko kewajiban orang, counterparty, namanya risiko kredit. Kemudian risiko operasional dan risiko pasar. Katakanlah 3 itu. Nah, metodenya 3 ini masing-masing ternyata banyak. Dari yang paling sederhana, langsung dikemplang gitu, ya, standardized, sampai metode yang canggih, yang advance, yang kita pakai, ya, informasi, ya, berdasarkan rating dan lain sebagainya. Nah, di situ kita perlu sekali mengembangkan kemampuan risk sebagai intelligence. Yang tadi cuma menghitungnya. Nah, begitu udah kita tahu, baru kita bisa menghitung. Kalau dia expected, namanya pencadangan. Kalau dia unexpected, namanya modal. Tapi biaya modalnya itu masuk ke dalam expected. Masuk ke dalam biaya. Jadi, sekali lagi, pencadangan itu adalah biaya. Ya, jadi kita melihat, ya, dari risknya. Apa intinya dari risknya? 3. Yang pertama harus jelas appetite-nya. Kedua harus jelas yang namanya toleransinya. Dan yang ketiga limitnya, supaya nanti kita bisa mengagregasikan pencadangan untuk masing-masing. Pencadangan secara korporasi, organisasi,
terus kemudian dia bisa juga yang sifatnya dikaitkan dengan fungsinya, ya. Kemudian dia bisa dikaitkan juga dengan hierarkinya masing-masing dari organisasi tersebut. Saya rasa demikian, ya, part dari diskusi kita. Bahan yang saya siapkan cukup panjang, cukup banyak, bisa dipakai untuk Bapak Ibu sekalian menjadi literatur Bapak Ibu sekalian. Mau dipakai buat ngajar silakan. Kalau mau minta PowerPoint-nya 3 call saya kasih PowerPoint-nya. Kalau yang tadi kan cuma PDF-nya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tidak ada gading yang tak retak. Saya mohon maaf ya apabila ada yang kurang pantas kata-kata saya atau kurang lengkap penjelasan saya. Welcome, anytime WA saya di dalam paper saya sudah ada ya. Jangan segan, pasti setiap WA dijawab ya. Mungkin paling lama hari Minggu gitu pasti dijawab. Number one prioritas untuk Pak Presiden dulu ya Pak ya. Iya. Enggak, saya mengajar, utamanya mengajar. Oh, gitu ya Pak ya. Ya. Baik, itu udah jadi DNA-nya Pak Jerry kayaknya mengajar itu ya Pak ya. Jadi profesi yang membanggakan Pak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, tadi banyak sekali ilmu yang kita dapat ya, sampai liar nih Pak, gitu ya, harus diendapkan dulu barangkali, ya. Gitu ya. Tapi nanti mungkin suatu ketika kita akan offline aja untuk prakteknya, sehingga supaya lebih bisa menjadi skill ya Pak ya, tidak betul. hanya knowledge gitu ya, karena dalam hal ini skill menjadi penting. Baik, soalnya begini, kita Bu. berikan tepuk tangan. Soalnya di dalam ilmu ada yang explicit knowledge melalui paper atau melalui diterjemahkan begini, tapi yang ada yang tacit. Yang tacit kita mesti ketemu. Ya, jadi nanti trik menghitungnya ya bagaimana kita membuat supaya tidak ada PSBB itu ya kita adanya PPKM level 2 itu kita kurikulum itu berdasarkan risk appetite. Nah, jadi kita bikin 2, 3, 4 itu tadi berdasarkan risk appetite. Nanti itu kan Pak Presiden juga sudah bicara rem dan gas. Itu IRM. Sebelum-sebelumnya nggak ada itu. Jadi kita sudah pakai itu. Jadi nggak perlu lagi bikin nggak sampai kepada peraturan menteri atau apa. Cukup masing-masing bikin leveling dari PPKM. Itu penerapan dari IRM. Ya. Itu pasti idenya dari Pak Jerry itu. Iya. Baik, sebelumnya kita mau dibuka, kita beri applause dulu deh yang sangat-sangat luar biasa untuk Pak Jerry. Bapak dan Ibu, ayo kita berikan applause ya. Ilmunya banyak sekali nih Pak. Nah, terima kasih sekali Pak Jerry dan Bapak Ibu, mohon dibuka videonya. Kita akan foto dulu dengan Pak Jerry. Mbak ini sudah? Kita mohon dibuka dulu. Luar biasa ini. Videonya mohon dibuka, Bapak dan Ibu. Ya, Mbak, sudah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Jerry yang tidak segan-segannya di dalam kesibukannya yang luar biasa, masih bersedia untuk memberikan ilmu, pengalaman kepada kita semua, sehingga kita menjadi benar-benar seorang risk management yang profesional gitu ya Pak ya. Karena tadi kita harus bisa hidup dengan risk ini, ya Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini, terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan waktu yang sudah Bapak dan berikan kepada kami. Dan mohon maaf jika ada penyelenggaraan yang kurang berkenan, dan kita akan ketemu lagi mungkin di kelas offline maupun di webinar yang akan datang dengan topik yang lain lagi. Sekali lagi jangan lupa bahagia Pak, karena bahagia meningkatkan imun kita. Dan COVID itu masih menjadi sesuatu yang barangkali tadi resiko kita ya Pak ya di depan. Meskipun mungkin makin lama makin kecil barangkali resikonya. Mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Pak Jerry juga jaga kesehatan ya Pak ya, supaya tetap bisa memberikan ilmunya kepada kami semua. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.
Ya. Terima kasih Pak Jerry, terima kasih Bu Asih. Terima kasih Pak Jerry. Pak Jerry. Ya, Terima kasih banyak Pak Jerry. Terima kasih Bapak. terima kasih. Pak. Silahkan kalau mau. Pak Jerry, sampai ketemu ya Pak. Sampai ketemu. Ya. Izin live. Salam sehat.